Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Modirani, NPM 1813031026. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ekonomi lingkungan dengan judul hubungan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, langsung ke materi. Di sini ada peranan sumber daya alam. Nah, peranan sumber daya alam dalam perkembangan ekonomi cenderung turun apabila perekonomian itu semakin berkembang. Dengan naiknya pendapatan, maka hasrat berkonsumsi marginal pada sumber-sumber alam nampak berkurang. Nah, turunnya peranan penting dari sumber-sumber alam ini terutama berhubungan dengan income elasticity of demand yang relatif rendah terhadap hasil-hasil pertanian. Demikian juga perubahan dalam fungsi produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknik, bibit yang baik, penggunaan pupuk, dan juga adanya pengolahan tanah yang lebih baik. Nah, secara relatif, peranan sumber daya alam ini memang semakin kecil. Tetapi, kalau kita perhatikan, nampak bahwa semakin maju suatu perekonomian secara absolut, maka semakin banyak jumlah sumber daya alam yang menjadi sumber daya alam real. Nah, sumber daya alam yang bersifat real ini dikatakan karena kenyataan memang demikian, maka timbul banyak kekhawatiran berhubungan dengan semakin majunya pembangunan ekonomi suatu negara. Bersamaan dengan perkembangan ekonomi pada saat ini, banyak sumber daya alam yang harus diolah sehingga mengurangi sumber daya alam yang ada, khususnya sumber daya alam yang bersifat persediaan atau stock resource. Nah, demikian pula dengan sumber daya alam yang bersifat aliran atau dapat diperbaharui. Nah, walaupun tidak segera habis, kalau dipakai terus-menerus, itu akan tetap habis atau tetap mengurangi persediaan sumber daya alam yang ada. Nah, langsung ke sifat-sifat dan macam-macam sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu memiliki sifat dan macamnya masing-masing. Sumber daya alam itu sendiri sifatnya adalah dinamis atau berubah-ubah. Mengenai banyak atau tidak sumber daya alam itu adalah tergantung pada waktu dan tempat, tingkat teknik dan penemuan-penemuan baru. Sikap manusianya terhadap sumber daya alam itu seperti apa, kemudian perubahan-perubahan dalam selera di berbagai negara maupun di luar negeri. Jadi di setiap negara itu memiliki sumber daya alamnya masing-masing, kemudian sifatnya juga masing-masing, tidak bisa disamaratakan, tergantung pada tempat dan situasinya. Menurut Shirley Walter Alton dalam bukunya pada tahun 1992, nah, macam-macam sumber daya alam ini dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau inexhaustible natural resource. Nah, ini contohnya adalah udara, energi matahari, dan air hujan, atau bisa dibilang sumber daya alam yang tetap gitu ya. Selanjutnya ada sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara. Contohnya adalah air yang ada di tempat seperti danau, kemudian laut dan sebagainya. Seperti juga kualitas hutan atau marga satwa. Jadi sumber daya alam ini bisa dipelihara dan juga diperbaharui. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beda dengan yang di awal tadi. Nah, kalau yang ini adalah irresponsible atau stock natural resource. Nah, ini mencakup seperti sumber-sumber mineral seperti logam, minyak bumi, dan batu bara. Nah, bisa dipahami ya dari macam-macam sumber daya alam yang ada. Nah, lanjut ke materi mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Jika tadi kita sudah membahas mengenai peranan sumber daya alam, sekarang kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonominya. Di mana teori pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. Nah, sehingga terciptalah atau terbentuklah suatu proses pertumbuhan. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini telah dikembangkan
pada tahun 1950-an sampai saat ini. Nah, didasarkan pada analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Dan tentunya tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik dalam Arsyad dalam bukunya pada tahun 1992, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh atau full employment dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Nah, dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Nah, jadi dari materi yang saya sampaikan ini dapat disimpulkan bahwasanya peranan sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangatlah penting, di mana sumber daya alam mempengaruhi kegiatan atau pertumbuhan ekonomi yang ada. Ketika suatu negara dapat memproduksi sumber daya alam dengan maksimal, maka akan memacu pertumbuhan perekonomian yang ada. Namun, ketika kita tidak bisa menggunakan sumber daya alam itu dengan maksimal dengan sebaik-baiknya, maka apa yang akan terjadi? Tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada dan juga akan mempengaruhi persediaan sumber daya alam yang ada. Jadi, sebaik-baiknya adalah dengan menggunakan sumber daya alam tersebut dengan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.